sambil kita masuk dalam keheningan bersama Tuhan Yesus yang kematiannya kita renungkan dan hayati, membawa diri kita lebih dekat kepada Yesus. Keheningan ini membuat kita semakin merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Inginkah kita semua mendapat kelegaan? Marilah kita menyerahkan kelelahan jiwa kita, keletihan fisik kita, dan keraguan rohani kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita ada di hadirat Tuhan dalam doa, dalam pergumulan dan kesibukan diri. Karena itu, sejenak kita memohon agar kita tetap diingatkan untuk memiliki waktu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari-hari hidup kami diwarnai dengan begitu banyak kesibukan. Sebagai pribadi lepas pribadi, kami menyadari Tuhan bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini membawa kami untuk menikmati betapa indahnya tawaran kenikmatan
dunia bagi kami. Kelemahan diri kami mengantar kami untuk lebih memilih. Kami memberi diri bagi kesibukan kerja kami. Kami letih, kami lelah. Saat ini Tuhan, sejenak kami ada di hadirat-Mu. Kami ingin menyerahkan keletihan kami, kelelahan hati dan jiwa kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada kami ketekunan, berikanlah kepada kami roh pengertian, agar supaya kesibukan yang kami jalani di tengah kehidupan dunia ini tidak membawa kami untuk melupakan bahwa kami memerlukan waktu sejenak untuk ada dalam perlindungan diri dengan Tuhan. Biarlah hari ini menjadi momen terindah bagi kami semua ketika kami duduk bersama di hadirat Tuhan, melepaskan kepenatan hidup kami. Kami menerima janji Tuhan. Setiap orang yang berberat-berat, tangan-Mu terbuka untuk menerima kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepada-Mu dalam keberadaan hidup kami. Terimalah kami, ringankanlah beban kami, ajarkanlah kepada kami, agar kami selalu memiliki waktu yang terbaik dalam kehidupan kami bersama ya Tuhan. Dengarkan permohonan doa kami di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang agung. Kami memohon. Amin. Tuhan.
Ibu dan anak-anak semua, kesibukan dunia membuat kita merenungkan ketenangan. Dalam ketenangan kita merenungkan semua yang telah kita lakukan. Apakah semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan? Ingatlah bahwa kita pernah berlaku kasar terhadap sesama kita, terlebih orang terdekat kita, orang tua, anak, suami, istri, kakak, adik, sahabat, juga teman sekerja dan sepelayanan kita. Kita menjadi orang yang egois dan kurang peduli dengan perasaan mereka. Ingatlah bahwa kita juga sering tidak memperhatikan diri kita. Istirahat tidak cukup, makan tanpa pedulikan kesehatan, bekerja terlalu keras, menyerahkan diri, bahkan lupa menyampaikan terima kasih kepada diri kita yang kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatkan kita juga bahwa kita sering mengotori lingkungan, tidak peduli terhadap tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Kita merasakan kita adalah ciptaan Tuhan yang berhak melakukan hal apa saja terhadap manusia. Sadarkah kita bahwa kita telah menggores hati Tuhan? Oleh karena itu, dalam ketenangan malam ini kita rindu Tuhan kembali pulihkan kita. Tuhan dalam Yesus dan Roh Kudus menguatkan kita menjadi lebih baik dan dekat dengan kita. Dalam hati kecil kita ingin mengatakan seperti yang ada dalam Lukas 23 ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Mari dalam saat teduh, dalam saat ini kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Bapa yang setiap saat mengamati kami, memperhatikan kami ketika kami ada dalam sukacita dan kenyamanan, bahkan ketika kami ada dalam kelelahan jiwa kami. Engkau mengamat-amati kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami sendiri dalam kelelahan jiwa kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendatangi kami. Dan ketika Tuhan mendatangi kami, Engkau mengangkat kelelahan jiwa kami, memberikan ketenangan kepada kami. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang datang kepada Tuhan membawa kelelahan jiwa kami, sebab ada orang yang mempermalukan kami, yang membuli kami. Ketika mereka melihat keterbatasan fisik kami dipermalukan.
ketika mereka melihat keterbatasan ekonomi kami dipermalukan, atau ketika mereka mengetahui masa lalu kami yang kelam, kami dipermalukan, atau ada hal-hal yang kami alami dalam kehidupan kami yang kurang di mata manusia, kami dipermalukan. Ada anak-anak kami yang dipermalukan karena fisik mereka, karena kemampuan otak mereka, atau karena keadaan ekonomi orang tua. Ada suami yang dipermalukan karena keadaannya, atau karena keadaan istri dan keluarganya. Ada istri yang dipermalukan karena keadaan suami dan keluarganya. Ada anak-anak yang dipermalukan karena keadaan orang tuanya. Ada saudara yang dipermalukan karena keadaan kakak atau adiknya. Dan ini semua membuat jiwa kami lelah, Tuhan. Hati kami penuh dengan tekanan. Tapi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami mengatakan kepada Tuhan tekanan-tekanan hati kami, Engkau mengangkat semua itu. Beban besar kami dosa, Tuhan mampu mengangkat di atas bukit Kalvari. Apalagi tekanan-tekanan kehidupan itu yang membuat hati kami lelah, Tuhan mampu mengangkatnya dan memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena kelegaan, kepuasan jiwa, ketenangan Tuhan kasih kepada kami. Malam ini Tuhan, kami juga datang meminta ampun kepada Tuhan. Apabila sebagai suami kami telah berlaku kasar kepada istri kami, dengan kata-kata kami, dengan tindakan-tindakan kami, yang membuat istri orang terkasih kami sakit hati dan menyimpan kepahitan yang cukup dalam. Sebagai suami kami meminta ampun Tuhan. Ampunilah kami, pulihkanlah hati istri kami, supaya dia mampu merasakan bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Ada kami yang datang sebagai istri, kami mengaku kalau kami telah berlaku kasar kepada suami kami lewat kata-kata kami, lewat perlakuan kami, sehingga mereka merasa tidak dihormati dan dihargai. Kami meminta ampun kepada-Mu ya Allah, dan biarlah Engkau datang dan memulihkan hati istri kami, supaya dia merasakan bahwa dia dicintai oleh Tuhan. Ada kami sebagai orang tua yang telah berlaku kasar kepada anak-anak kami, yang memaki mereka, yang selalu mengatakan mereka rendah dan mengata-ngatai mereka. Setiap kali sebagai orang tua tak sadar atau tidak kami melakukan itu, kami meminta ampun kepada ya Tuhan. Datanglah dan pulihkanlah hati anak-anak kami, supaya mereka tahu bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, ada kami sebagai saudara, kakak atau adik yang mungkin sampai hari ini masih berlaku kasar kepada orang-orang terkasih kami, sehingga mereka menyimpan akar pahit karena kata-kata kami dan perlakuan kami. Mari Tuhan, Engkau menolong mereka, memulihkan mereka, supaya mereka tahu bahwa mereka dikasihi Tuhan. Dan setiap kami yang ada pada malam hari ini Tuhan, yang entah kami sadari atau tidak, kami telah berlaku kasar kepada orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi mereka tanpa memperhitungkan siapa mereka. Sebab Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus tanpa memperhitungkan kami
telah menebus kami dan menyelamatkan kami. Dan biarlah kasih itu jadi bagian bagi kami dan seisi rumah kami, supaya pemulihan, ketenangan, dan sukacita menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini kepada Bapa di sorga. Amin.